Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Leak Story. Channel yang akan membawa kalian masuk ke dalam berbagai kisah misteri, cerita horor, dan pengalaman yang sulit dijelaskan dengan logika. Di kisah kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita berjudul Dilarang Menoleh Setelah Jam 12 Malam. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, serta like dan share video ini agar channel ini semakin berkembang. Matikan lampu, gunakan headset kalian, dan siapkan mental, karena kisah ini mungkin akan membuat kalian merinding. Selamat mendengarkan. Namaku Arga. Waktu itu umurku 23 tahun. Aku baru saja pindah kerja ke sebuah daerah kecil di Jawa Barat. Tempatnya cukup jauh dari kota. Jalanan masih sempit, banyak sawah, dan kalau malam suasananya benar-benar sepi. Aku tinggal di rumah kontrakan tua peninggalan seorang guru yang katanya sudah lama kosong. Rumahnya sederhana, dinding kayu, atapnya sering bunyi sendiri kalau malam. Dan di belakang rumah ada jalan kecil menuju kebun bambu. Awalnya aku biasa saja. Aku memang bukan tipe orang yang percaya hal-hal mistis. Sampai akhirnya aku mendengar larangan itu. Malam pertama aku tinggal di sana, listrik sempat mati sekitar jam setengah 12 malam. Karena gerah, aku keluar rumah sambil membawa senter dari HP. Saat itulah aku bertemu seorang bapak tua penjaga ronda. Tubuhnya kurus, pakai sarung lusuh dan peci hitam. Dia menatapku lama sekali sebelum berkata, "Kalau malam lewat jam 12, jangan pernah nengok ke belakang kalau ada yang manggil." Aku malah ketawa kecil. "Kenapa, Pak?" Bapak itu diam sebentar. Lalu dia menjawab pelan, "Karena belum tentu yang manggil itu manusia." Jujur, bulu kudutku sempat merinding mendengar cara dia ngomong. Tapi aku tetap menganggap itu cuma cerita orang kampung. Aku kembali masuk rumah dan tidur. Namun sekitar jam 1 malam, aku terbangun karena mendengar suara langkah kaki di belakang rumah. Krek, krek, krek. Seperti seseorang berjalan pelan di atas daun-daun kering. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin kucing. Tapi suara itu berhenti tepat di belakang jendelaku. Diam, sunyi. Lalu, tok, tok, tok. Ada yang mengetuk kaca jendela 3 kali. Aku langsung menahan nafas. Pelan-pelan, aku menoleh ke arah jendela. Tapi di luar gelap sekali. Tidak ada siapa-siapa. Aku menutup tirai dan mencoba tidur lagi. Namun beberapa menit kemudian, aku mendengar suara perempuan tertawa kecil, tepat di belakang telingaku. Hehehe. Aku spontan bangun, tapi kamar kosong, tidak ada siapapun. Sejak malam itu, tidurku mulai tidak tenang. Setiap lewat jam 12 malam, selalu ada suara aneh di sekitar rumah. Kadang suara orang jalan, kadang suara batu dilempar ke atap, kadang seperti ada yang berbisik dari luar kamar. Dan yang paling aneh, selalu ada suara seseorang memanggil namaku dari belakang rumah. Arga. Pelan, serak, seperti suara perempuan tua. Aku mulai bertanya ke warga sekitar. Tapi setiap kali aku membahas soal suara itu, mereka selalu terlihat takut. Sampai akhirnya, seorang ibu warung berkata, "Dulu pernah ada orang hilang di kebun bambu belakang rumah itu." Aku langsung diam. Ibu itu melanjutkan, katanya sebelum hilang, dia sering dengar suara dipanggil malam-malam. Aku mulai merasa tidak nyaman, apalagi setiap malam suara itu semakin dekat. Dan suatu malam, aku melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Waktu itu aku baru pulang kerja lembur. Jam di HP menunjukkan pukul 12 lewat 17 menit. Jalan menuju kontrakan sangat sepi. Tidak ada motor, tidak ada orang, hanya suara jangkrik dan angin malam. Saat aku berjalan melewati kebun bambu, tiba-tiba ada suara memanggil dari belakang.
Arga. Aku berhenti. Suara itu pelan sekali. Aku mencoba terus jalan. Lalu suara itu terdengar lagi. Arga. Kali ini lebih dekat, seolah tepat di belakangku. Aku mulai merinding. Langkahku makin cepat. Namun tiba-tiba, suara itu berubah menjadi suara ibuku. "Ga, tunggu." Aku langsung berhenti karena suara itu benar-benar mirip ibuku. Dan tanpa sadar, aku menoleh. Saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Jalanan kosong. Gelap. Hanya pohon bambu bergerak tertiup angin. Aku menghela napas lega sambil tertawa kecil. Mungkin cuma halusinasi. Tapi saat aku mau kembali berjalan, aku sadar sesuatu. Bayanganku di tanah tidak bergerak mengikuti tubuhku. Aku membeku. Pelan-pelan aku melihat ke bawah. Dan benar, bayangan itu masih menghadap ke arah belakang, padahal tubuhku sudah menghadap depan. Dadaku langsung sesak. Aku mencoba mundur perlahan. Namun bayangan itu pelan-pelan mengangkat kepalanya, seolah sedang menatapku. Aku langsung lari sekencang mungkin menuju rumah. Malam itu aku mengunci semua pintu dan jendela. Tanganku gemetar, keringat dingin keluar terus. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri kalau aku cuma kelelahan. Tapi sekitar jam 1 malam, terdengar suara langkah kaki di teras rumah. Tap, tap, tap. Pelan, berat. Seperti seseorang berjalan sambil menyeret kaki. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Lalu terdengar suara perempuan tua. "Arga, buka pintunya." Aku langsung menutup mulutku sendiri. Karena suara itu, suara ibuku lagi. Persis. Bahkan cara bicaranya sama. Air mataku hampir keluar karena takut. Aku tahu ibuku sedang di Bandung. Tidak mungkin ada di depan rumahku. Lalu, tok, tok, tok. Pintu diketuk keras. "Arga, ibu kedinginan." Aku tidak menjawab. Aku hanya duduk memeluk lutut sambil gemetar. Dan tiba-tiba, suara itu berubah menjadi sangat berat, parau, tidak seperti manusia. "Kenapa menoleh?" Brak, pintu rumah digedor sangat keras. Aku hampir pingsan. Lampu kamar langsung mati sendiri. Rumah menjadi gelap total. Dan di tengah kegelapan itu, aku mendengar suara nafas. Bukan dari luar kamar, tapi dari belakangku. Aku tidak berani bergerak. Tubuhku dingin. Pelan-pelan aku merasakan sesuatu mendekat ke telingaku. Lalu suara itu berbisik, "Aku ikut pulang." Aku spontan berteriak sambil menyalakan senter HP. Dan saat cahaya menyala, tidak ada siapa-siapa. Tapi di dinding kamar, ada bekas tangan hitam panjang, seperti habis menempel dari langit-langit. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Pagi harinya aku langsung menemui Bapak Ronda yang dulu memperingatkanku. Namun saat aku menceritakan semuanya, wajah Bapak itu langsung pucat. Dia berkata, kalau sudah menoleh, biasanya dia tidak akan pergi. Aku mulai panik. "Dia itu siapa, Pak?" Bapak tua itu menatapku lama, lalu menjawab, "Orang-orang sini menyebutnya si pengikut malam. Katanya, makhluk itu suka memanggil manusia setelah jam 12 malam. Kalau korbannya menoleh, berarti dia diizinkan mengikuti pulang. Dan setelah itu, korban akan terus diganggu sampai hilang." Aku langsung merinding. Aku bertanya bagaimana cara menghentikannya. Namun Bapak itu hanya menggeleng pelan. Belum pernah ada yang benar-benar selamat. Sejak hari itu, teror semakin parah. Setiap malam aku selalu mendengar suara langkah kaki di belakangku. Dimanapun aku berada,
di kamar mandi, di dapur, bahkan saat aku kerja malam di kantor. Kadang aku mendengar suara nafas tepat di telingaku. Kadang kursi bergerak sendiri. Kadang monitor komputer menyala sendiri tengah malam. Dan yang paling mengerikan, aku mulai melihat sosoknya. Awalnya hanya sekilas, bayangan hitam tinggi, rambut panjang menyentuh lantai, lehernya miring tidak normal, namun wajahnya tidak pernah terlihat jelas. Sampai suatu malam, aku akhirnya melihat wajahnya langsung. Malam itu hujan deras. Listrik di kampung padam total. Aku sendirian di rumah. Sekitar jam 12:30 malam, aku mendengar suara orang berjalan di atas atap rumah. Duk, duk, duk. Langkahnya lambat, seperti seseorang merangkak. Aku mencoba mengabaikannya, namun tiba-tiba suara itu berhenti tepat di atas kamar. Lalu terdengar suara garukan panjang. Kret. Seperti kuku menggesek kayu. Aku mulai membaca doa pelan-pelan. Tapi mendadak, suara perempuan tertawa terdengar dari lemari kamar. Aku langsung menyorotkan senter ke arah lemari. Dan saat pintu lemari terbuka sendiri, aku melihat sesuatu berdiri di dalamnya. Tubuhnya tinggi kurus, kulitnya hitam pucat, rambutnya panjang berantakan, dan lehernya terputar hampir ke belakang. Tapi yang paling mengerikan, matanya. Matanya putih semua, tidak ada hitamnya sama sekali. Makhluk itu tersenyum sangat lebar, terlalu lebar untuk wajah manusia. Lalu dia berkata, "Aku sudah bilang, jangan menoleh." Aku langsung lari keluar kamar, tapi saat membuka pintu rumah, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir gila. Di luar rumah, berdiri banyak sosok hitam, diam menghadap ke rumahku, seolah sedang menunggu. Aku mundur perlahan sambil menangis ketakutan, dan saat itulah makhluk di belakangku berbisik, "Mereka juga pernah menoleh." Aku langsung jatuh lemas. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Keesokan paginya, aku ditemukan pingsan di kebun bambu belakang rumah. Tubuhku penuh lumpur, dan menurut warga, aku terus bicara sendiri sepanjang malam. Aku langsung memutuskan pindah dari desa itu hari itu juga. Aku pikir semuanya selesai, tapi ternyata tidak. Karena sampai sekarang, setiap jam 12 malam, aku masih mendengar suara itu. Kadang dari belakang kamar, kadang dari luar jendela, kadang bahkan dari belakang tubuhku sendiri. Arga. Dan yang paling menyeramkan, beberapa minggu lalu, aku mulai mendengar suara itu memanggil nama orang lain, bukan namaku, melainkan nama adikku. Sejak saat itu, aku sadar makhluk itu belum pergi. Dia hanya menunggu orang berikutnya menoleh. Jadi kalau suatu malam kalian sedang sendirian, lalu ada yang memanggil dari belakang setelah jam 12 malam, apapun yang terjadi, jangan pernah menoleh. Karena kalau kalian terlanjur melihat wajahnya, dia akan mengikuti kalian pulang dan mungkin tidak akan pernah pergi lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini sampai akhir. Kalau kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa subscribe ke channel Leak Story. Tulis di kolom komentar, apa kalian pernah mengalami kejadian menyeramkan saat tengah malam? Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, jangan menoleh kalau ada yang memanggil di belakang kalian malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.